In a major public health scare, Thailand has reported its first anthrax-related death in almost 30 years. Thai authorities have issued a health alert to its citizens after hundreds were reportedly diagnosed with a deadly bacteria. The country's health officials say that a 53-year-old man in the Mukdahan province, located in western Thailand, died after contracting anthrax. Tahukah kalian ada penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia loh? Penyakit apa sih? Nggak tahu. Jadi penyakit ini itu adalah penyakit antraks, di mana penyakit ini masih menjadi ancaman yang sangat besar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Menurut data Kemenkes RI menunjukkan bahwa di Indonesia penyakit ini sering terjadi di musim kemarau. Tidak hanya bagi hewan ternak, tetapi penyakit ini bisa menjadi penyakit yang sangat fatal jika tidak ditangani oleh segera. Untuk tahu lebih lengkapnya, yuk simak videonya. Antraks adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Penyakit ini dapat menyerang hewan dan manusia dan dapat menyebabkan gejala yang serius, bahkan kematian jika tidak dapat diobati dengan tepat. Selanjutnya ada etiologi antraks. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis berbentuk batang besar dengan ujung kotak terlihat seperti rantai ruas bambu. Bakteri ini memiliki gram positif, bisa membentuk endospora sehingga tahan lama di tanah maupun di bangkai hewan. Ini tumbuh kembang di suhu 37 derajat Celcius, membentuk koloni berwarna putih keabu-abuan dengan tepi seperti rambut keriting. Bakteri ini tidak bergerak memfermentasi glukosa tetapi menitol. Selanjutnya ada faktor risiko. Yang pertama ada antraks kulit, kontak langsung dengan hewan yang terkontaminasi melalui luka di kulit. Yang kedua ada antraks inhalasi, menghirup spora antraks saat bekerja. Yang ketiga ada antraks gastrointestinal, memakan daging yang mentah yang sudah terkontaminasi. Yang keempat ada antraks tukang las, menghirup spora saat mengelas atau di lingkungan kerja yang terkontaminasi. Nah, yang selanjutnya itu ada gejala penyakit antraks. Nah, penyakit antraks sendiri gejalanya itu berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu ada gejala penyakit antraks kulit. Nah, penyakit antraks kulit ini ditandai dengan munculnya luka yang berwarna hitam. Selain itu, terdapat sejumlah lepuh dan benjolan yang rasanya sangat gatal. Terdapat pembengkakan di sebagian jumlah besar tubuh. Kemudian adanya luka tanpa rasa sakit yang biasanya terjadi pada wajah, leher, lengan, dan tangan yang tengahnya itu berwarna hitam. Nah, rasa sakitnya ini bakal muncul ketika benjolan ataupun pembengkakan di sekitar luka sudah mengecil. Nah, yang selanjutnya itu ada antraks inhalasi. Untuk antraks inhalasi sendiri gejalanya meliputi demam, menggigil, berkeringat banyak, nyeri dada, batuk, sesak nafas, kebingungan ataupun pusing, mual, muntah, dan sakit perut, sakit kepala dan nyeri tubuh, dan juga kelelahan yang ekstrim. Nah, selanjutnya juga itu ada gejala antraks gastrointestinal. Untuk antraks gastrointestinal sendiri itu gejalanya ada demam, menggigil, pembengkakan pada leher ataupun kelenjar leher, sakit tenggorokan, suara serak dan juga nyeri saat menelan, mual, muntah disertai darah, diare disertai darah, sakit kepala, wajah memerah dan juga mata memerah, serta sakit perut yang disertai pembengkakan. Nah, yang keempat itu antraks pekerja las atau antraks tukang las. Nah, antraks ini itu biasanya terjadi pada tukang las ataupun tukang logam, di mana gejalanya meliputi demam dan penggigilan disertai batuk secara tiba-tiba, kesulitan bernafas dan juga batuk berdarah. Nah, para pekerja yang sudah terkena atau mengalami gejala antraks tentunya akan mengalami kesulitan saat bekerja, di mana antraks ini menyebabkan kelelahan, berkurangnya produktivitas, sehingga pekerja itu tidak mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang menuntut. Bahkan setelah mereka sudah pulih ataupun sudah berobat untuk mengobati antraks ini, tetap saja mereka akan mengalami dampak jangka panjang seperti dampak psikososial ataupun psikologis yang terus dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam bekerja. Contoh pekerjaan yang beresiko terkena antraks seperti dokter hewan, petani dan peternakan, pekerjaan laboratorium, petugas pengendalian penyakit, tukang las dan pekerjaan laboratorium, dan yang terakhir ada petugas penanganan ternak. Upaya pencegahan penyakit antraks itu ada 6. Yang pertama,
tidak memasukkan hewan ternak ke lokasi di sekitar kasus antraks. Lalu yang kedua itu dilarang menyembelih, mengelola ataupun mengkonsumsi daging yang sudah sakit ataupun mati. Lalu yang ketiga itu sebelum mengkonsumsi daging, pastikan kualitas hewan itu baik dan juga dimasak secara matang sempurna. Lalu yang keempat itu apabila mengetahui atau menemukan hewan yang sakit ataupun mati, segera laporkan ke dinas yang membidangi kesehatan hewan. Lalu yang kelima itu tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan. Lalu yang terakhir itu, jika sakit atau memiliki riwayat kontak dengan hewan yang sakit, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Upaya pengendalian penyakit antraks itu ada 5. Yang pertama, diagnosis antraks. Lalu yang kedua itu ada vaksinasi, yang dimana vaksinasi ini biasanya menggunakan vaksin spora hidup galur 34F2. Lalu yang ketiga itu ada investigasi epidemiologis. Keempat itu ada dekontaminasi lingkungan. Lalu yang kelima itu ada pengawasan dan edukasi. Regulasi K3 yang relevan dengan penyakit antraks itu mencakup Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, yang dimana peraturan ini mengatur standar K3 di lingkungan kerja untuk meminimalisir resiko bahaya, termasuk bahaya biologis seperti antraks. Lalu selain itu juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Hal ini juga termasuk relevan karena mengatur kewajiban perusahaan dan pekerja dalam menjalankan keselamatan kerja dan penerapan sistem manajemen K3 secara menyeluruh. Terima kasih sudah menyaksikan.